Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita membahas ya mengenai perbedaan antara riset kuantitatif dengan kualitatif. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu dalam hal ini banyak berkecimpung di dalam riset-riset kualitatif, terutama di bidang ekonomi syariah, gitu ya. Tetapi juga perlu kita bandingkan ya, bagaimana perbedaan antara riset kuantitatif ya dengan kualitatif ini ya, sesuai dengan peminatan Bapak Ibu nantinya ketika dalam menyusun disertasi, gitu ya. Nah, jadi dalam riset sosial ya, jadi ini sama-sama kita sebagai riset sosial itu terdapat dua mazhab penelitian ya, yaitu mazhab penelitian kualitatif dan mazhab penelitian kuantitatif ya. Jadi perkembangan ilmu ini ya berkembang sesuai dengan topik-topik riset yang Bapak Ibu inginkan ya, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Ya, jadi perbedaan keduanya baik secara metodologi maupun juga menggunakan idiom-idiom yang digunakan seperti responden ya, baik kuantitatif maupun juga kualitatif itu sama-sama menggunakan responden gitu ya di dalam mendapatkan data ya sebagai informan ya untuk penelitian Bapak dan Ibu. Nah, sekarang apa bedanya penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif atau juga pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif ya. Jadi ini pendekatan gitu ya yang dilakukan di dalam penelitian ya. Kalau dia penelitian kuantitatif itu ada hipotesa. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ada hipotesa ya, di mana hipotesa ini gitu ya itu dilakukan analisa gitu ya, dan didapatkan kesimpulan ya, sampai penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif itu pendekatan yang dalam usul penelitian proses hipotesis turun ke lapangan, analisa data dan kesimpulannya sampai dengan penulisannya menggunakan aspek kecenderungan ya, atau juga non perhitungan numerik ya, dan juga situasional gitu ya. Juga menggunakan interview ya, kemudian juga menggunakan analisa isi gitu ya. Nah, jadi analisa konten dikatakan. Analisa bola salju gitu ya. Atau juga analisa sejarah ya, story. Nah, inilah bedanya antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Jadi bedanya di sini adalah kuantitatif menggunakan ukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik ya. Nah, sedangkan kualitatif itu non numerik ya, dan juga menggunakan deskripsi dan juga interview ya di dalam analisa bola salju dan juga menggunakan cerita-cerita ya atau juga story. Nah, kenapa dalam hal ini dilakukan riset kualitatif ya? Nah, karena orang menggunakan atau juga orang kecenderungannya menggunakan pendekatan kualitatif itu menurut Levy 2014 ya, tujuannya hanya ingin menjelaskan ya. Jadi melakukan gambaran ya, atau juga melakukan penjelasan secara gamblang ya, atau juga illuminating ya, atau juga menjelaskan secara kronologis ya, atau juga menggunakan pendekatan dokumen keadaan yang sesuai dengan kondisi kehidupan sosial yang ada. Nah, itu dikatakan dengan riset kualitatif ya. Dan dalam hal ini adalah penekanannya pada ya kehidupan sehari-hari ya, everyday. Kemudian juga menggunakan fenomena sosial ya, yang dari suatu hal yang biasa maupun juga hal yang tidak biasa. Nah, ini dikatakan dengan riset kualitatif ya. Jadi pendekatan kualitatif di sini menggunakan mengungkapkan makna. Nah, itu ya. Kemudian deskripsi. Nah, itu cirinya. Kemudian mengungkapkan fenomena. Ya, kemudian juga menggambarkan kompleksitas. Nah, itu ya. Kemudian dalam riset kualitatif ini, ya kenapa kita dipilih? Nah, kita minatnya pada kualitatif, ya. Ya, karena sifatnya data itu tidak hanya kita menjelaskan pengaruhnya saja, ya, tapi bersifat sensitif, ya, rumit, sulit diukur. Nah, itu lebih tepat kita menggunakan kualitatif, gitu ya. Dan juga adanya interaksi, ya. Ya, itu dikatakan dengan riset kualitatif, ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya mengungkapkan esensi makna di balik realita, kemudian mengkonstruksi fenomena, kemudian mengungkapkan
aspek intimidasi, gitu ya. Kemudian juga diskriminasi atau dominasi pihak tertentu atas realita yang nampak. Ya. Dan riset kualitatif itu terdiri ya, bisa riset semiotik, ya, bisa riset case study, ya, bisa riset fenomenologi, gitu ya. Nah, kalau risetnya kualitatif itu adalah semiotik, itu kita hanya mengungkap, menafsir, gitu ya. Artinya bagaimana mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan pesan yang ada, ya. Ya, misalnya kalau kita meneliti dalam bidang ekonomi syariah, laporan keuangan, gitu ya. Nah, kalau dia laporan keuangan bank syariah, gitu ya, maka kita ungkapkan saja ya per item atau juga per pos yang kondisi yang ada pada laporan keuangan, maka Bapak Ibu pendekatannya adalah pendekatan semiotik, gitu ya. Kualitatifnya adalah kualitatif semiotik. Apakah laporan keuangannya sesuai dengan penyajian IFRS, ya, atau juga penyajian laporan keuangannya ya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Nah, itu maka pendekatannya lah riset kualitatif semiotik namanya. Nah, kalau risetnya kualitatif case study, gitu ya. Nah, dalam hal ini hanya hal-hal yang unik saja ya Bapak ungkapkan, Bapak Ibu ungkapkan ya. Kalau kualitatifnya fenomenologi, ya maka dalam hal ini hanya wawancara ya pada 6 orang, 8 orang, 10 orang ya, pengalaman orang tersebut ya, itu namanya riset kualitatif fenomenologi. Nah, sekarang Bapak Ibu sesuai dengan usulan riset Bapak Ibu, riset masuk kategori yang mana? Nah, jadi dalam hal ini nanti boleh Bapak Ibu ya, riset saya adalah riset kualitatif semiotik ya, atau riset kualitatif study ya, atau riset kualitatif fenomenologi. Nah, itu ya. Kemudian juga bisa riset kualitatif etnometodologi. Nah, ini riset kualitatif yang bagaimana? Ya, dalam hal ini hanya mengungkapkan cara atau juga alam pikir. Nah, maka di situ adalah etnometodologi ya, atau juga mengungkap makna ya di balik realita. Nah, itu dia. Nah, kalau riset kualitatifnya hanya menggambarkan interaksi orang ya, atau juga mengungkapkan simbol-simbol, ya, maka disebut dengan riset kualitatif symbolic interactionism. Nah, itu ya. Kemudian juga riset kualitatif etnografi. Nah, ini Bapak Ibu menggambarkan budaya, gitu ya, keyakinan, perilaku, cara berpikir individu, gitu ya. Atau Bapak Ibu riset kualitatifnya adalah menemukan teori, atau juga setidaknya mengkonfirmasi teori, menguji teori, gitu ya. Dan situ disebut dengan grounded teori. Ya. Kalau dia riset kualitatifnya bersifat apa ya, mengungkapkan ketidakadilan, gitu ya, atau juga menggambarkan proses marginalisasi, maka riset kualitatifnya riset kualitatif critical teori ya. Nah, ini. Dan pendekatan kuantitatif maupun juga kualitatif, gitu ya. Nah, di sini lebih banyak yang mana? Ya, terutama dalam bidang ilmu sosial, gitu ya. Nah, kalau dia riset kuantitatif, nah, maka lazim menggunakan pemodelan statistik, gitu ya. Jadi kalau bisa menggunakan pemodelan statistik, maka butuh yang namanya aplikasi, gitu ya, atau juga software. Ada SPSS, ya, Ipius, Distrel, Amos. Nah, ini semuanya adalah aplikasi riset kuantitatif, ya. Jadi software-software ini menambah akurasi, ya, uji statistik, ya, karena pendekatan kuantitatif tadi menggunakan simbol, ya, menggunakan formula, ya, menggunakan rumus yang harus dibuktikan. Ya, maka dalam hal itu lazim menggunakan pendekatan statistik, ya. Nah, jadi kalau dia kuantitatif itu inilah ya. Jadi Bapak Ibu, pendekatan antara kuantitatif dengan kualitatif. Ya, jadi kuantitatif itu disebut dengan mazhab positivisme, gitu ya, atau juga positivism, gitu ya. Dan kualitatif disebut dengan non positivism, ya. Nah, ciri dari apa ini ya? Ciri dari riset kuantitatif adalah yang saya ungkapkan di awal tadi, hipotesanya ada ya. Nah, kuantitatif kualitatif tidak ada hipotesa. Nah, ini Bapak Ibu tidak ada hipotesa. Yang ada apa? Yang ada adalah bagaimana menginterpretasi ya, atau juga menemukan dan juga menganalisa, menginterpretasi sehingga mendapatkan jawaban ya. Nah, jadi dengan kata lain, pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan konfirmasi ya. Pendekatan konfirmasi. Yang dikonfirmasi apa?
yang dikonfirmasi teori, ya. Teorinya sudah dipraktikkan, ya. Teorinya belum dipraktikkan, ya. Teorinya sudah diterapkan, teorinya belum diterapkan. Nah, maka di situ adalah sifatnya pendekatan kuantitatif, ya. Sedangkan kualitatif, ya, jadi dalam hal ini hanya menginterpretasi, ya. Ciri khasnya adalah dari temuan diinterpretasi, ya. Dari temuan diinterpretasi, ya, dapatlah jawaban. Nah, inilah Bapak Ibu bedanya antara kuanti dengan kuali, ya. Oke. Nah, aspek akuntansinya di mana, ya? Aspek ekonomi di mana? Terutama ekonomi Islam, gitu ya. Aspek manajemennya di mana, ya? Nah, jadi di sini kalau kita berbicara aspek akuntansi, aspek ekonomi, ya, atau juga aspek manajemen, maka yang dikatakan dengan esensinya itu adalah pada garis merah ini, ya, Bapak Ibu, ya, yang di dalam red gray area ini, ya. Jadi berdasarkan gray area ini maka dapat ditemukan, ya, riset ini yang masalahnya pada Y-nya, ya, atau juga masalahnya pada Z-nya, gitu ya. Jadi partisipasi anggaran dan juga kinerja perusahaan, nah, maka ini dikatakan sebagai topiknya, ya. Jadi kita melakukan riset itu ya Y-nya dulu, gitu ya. Jadi Y-nya itulah yang merupakan problem, ya, yang merupakan aspek, ya, atau juga yang merupakan permasalahan yang harus dikaji, gitu ya. Nah, jadi dalam laporan keuangan bank syariah, gitu ya, maka di situ akan ada mengkonstruksi, ya, bagaimana kinerja jasa dia dan juga ruhiyah, ya, dari kondisi realitas ekonomi dan juga realitas religionalitas. Nah, jadi di situ kita dapatkan ketimpangan yang ada, ya. Jadi dalam hal ini ketimpangan yang ada, maka kita punya yang namanya aspek yang ingin dikaji dalam bidang ilmu kita, ya. Nah, jadi ini. Ya, kemudian grand teorinya apa? Nah, ini sering ditanya orang, ya. Ya, jadi yang namanya riset kualitatif tidak harus ada namanya teori, nah, itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan model, gitu ya, atau juga pendekatan ekonometrika, maka Bapak Ibu harus ada yang namanya teori. Ya, jadi bicara teori, maka nanti kita harus dudukkan teori, ya, yaitu berdasarkan pada grand teori, teori yang besarnya apa, ya, kemudian juga middle theory, teori menengahnya apa, ya, jadi teori menengahnya yaitu menggambarkan atau juga mengkonstruksi dari berbagai indikator, ya, atau juga berbagai proksi-proksi dari dimensi yang ada, ya. Nah, itu jadi dalam riset kualitatif itu nggak harus ada teori, ya, Bapak Ibu. Kalau dia kuantitatif harus ada teori. Nah, itu bedanya, ya. Jadi bicara teori, maka kita nanti bicara grand theory, ya, middle theory, dan juga applied theory, ya. Grand teorinya satu, kemudian juga applied teorinya sesuai dengan variabel yang ada, ya, sedangkan lower teorinya itu adalah berdasarkan pada indikator yang digunakan, ya, pada setiap butir-butir item atau juga indikator yang ada, ya. Jadi ciri-ciri dari riset kuantitatif itu lazim menggunakan yang namanya variabel, ya. Kalau dia riset kuantitatif, kualitatif tidak ada variabel, ya. Tidak ada teori. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, dalam penelitian kualitatif, ya, dalam hal ini validitas dan reliabilitasnya tidak harus ada, ya. Nah, jadi dalam hal ini riset kualitatif itu apa, ya, lebih cenderung kredibilitas, ya. Tuh. Kemudian juga transparan, ya. Kemudian juga kepercayaan. Nah, jadi yang dikatakan dengan riset kualitatif itu validity-nya adalah validity credibility, ya. Bukan validity bukan valid atau tidak valid, ya, bukan andal atau tidak andal, ya, tetapi adalah kredibel tidak kredibel, kemudian bisa transferable atau juga tidak transferable, ya. Kalau bicara keandalannya, maka dalam hal ini hanya berbicara mengenai aspek bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya, ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu, silakan. Pak, ya, Prof, izin tanya, ya, Prof.
Prof. Ya, silakan Bu. Ya, Prof, ini mau tanya yang ini, Prof. Yang untuk data kualitatif yang reliability-nya ini kan, Ya. Kalau misalnya gini, kan kita berarti kan istilahnya mencari datanya, itu kan dengan misalnya dengan wawancara, Ya. gitu ya, Prof ya. Nah, jadi kan apa namanya, reliabilitasnya itu kan sepertinya kan kurang bisa dipercaya kalau Ya. misalnya kita tidak menentukan sebenarnya batas-batas reliabilitasnya itu apa gitu, atau apa pakem-pakemnya gitu kan, supaya hasil dari wawancara kita, dokumentasinya kita tadi itu bisa dipercaya, bahwa kalau misalnya orang baca penelitiannya ini bisa dipercaya gitu. Bukan ngasal orang wawancara udah gitu kita tulis-tulis aja gitu kan, Prof, kan banyaknya begitu nih, Prof. Ya. Nah, itu gimana, Prof, ya menentukannya itu, Prof? Ya. Nah, jadi untuk menentukan aspek reliability dalam riset kualitatif, Bapak Ibu harus menjunjung yang namanya prinsip kejujuran, ya, atau juga disebut dengan trustworthiness, gitu ya. Maka dalam hal ini misalnya wawancara, ya. Dan jadi kalau Bapak Ibu ingin wawancara dikatakan bisa dipercaya atau tidak dipercaya wawancaranya, ya maka respondennya harus bisa dipercaya, ya, atau dikatakan responden yang kredibel. Misalnya apa? Kalau Bapak Ibu ingin meneliti di suatu desa, ya, maka ketika Bapak Ibu mewawancarai kepala desa, nah itu dianggap kredibel tidak dibanding orang yang bukan kepala desa, gitu kan? Nah, tentu saja kepala desa dianggap lebih diyakini, gitu ya, kredibel, gitu ya. Maka dalam hal itu kita tentukan ya kriteria dari respondennya siapa. Nah, karena dianggap kepala desa yang memiliki pengetahuan yang luas, punya data, gitu kan, kemudian juga bisa menggambarkan, mendeskripsikannya, maka di dalam hasil wawancaranya nanti Bapak Ibu tabulasi, ya hasil dari jawaban dari orang yang dipercaya, ya, dari wawancara kepala desa. Jadi itu dikatakan, jadi keakuratannya terletak pada orang yang diwawancaranya, ya. Jadi bisa dipercaya atau tidak tergantung, ya, respondennya siapa. Jadi kalau dia riset kuantitatif, maka reliability-nya tergantung dari nilai angka, ya kan, yaitu angka yang namanya Cronbach, gitu kan, Cronbach alfanya, gitu kan. Kalau dia Cronbach alfanya 60%, maka kredibel, gitu kan. Kalau dia Cronbach alfanya kurang dari 60%, dianggap tidak kredibel. Nah, maka yang dilakukan apa? Bisa menambah responden, gitu kan, agar lebih kredibel, gitu ya. Jadi kalau dalam riset kualitatif, wawancaranya diganti orangnya, ya. Jadi orangnya misalnya jangan tokoh, misalnya pemuda, ya, atau penduduk desa, tetapi lebih arif kita mewawancarai kepala desa. Nah, itu dia, Bu. Baik. Dan mengapa akuntansi manajemen dan ekonomi perlu kualitatif? Ya. Jadi akuntansi manajemen dan ekonomi adalah disiplin ilmu yang bersifat kontekstual, gitu ya. Jadi berbentuk aspek, ya. Jadi terbentuk dari aspek eksternal atau aspek lingkungan. Nah, maka dalam hal ini riset ekonomi syariah, maka perlulah yang namanya riset kualitatif, ya. Nah, khusus akuntansi, gitu ya. Nah, ini adalah adanya apa, ya? Memahami kita aspek laporan keuangan, ya. Maka dalam hal itu terbentuknya laporan keuangan bisa kita lihat, ya, kita bandingkan dengan konsep yang namanya tata kelolanya, ya, pertanggungjawabannya, sesuai tidak penyajian laporan keuangannya, sesuai dengan aspek governance, ya, sesuai dengan aspek accountability. Nah, kemudian juga, mengapa akuntansi manajemen ini perlu kualitatif? Nah, menurut Hopwood yang menyatakan bahwasanya apa, ya, faktor lingkungan itu nggak bisa digambarkan dengan mudah, ya, maka riset kualitatif diperlukan, ya. Munro menyatakan bahwasanya aspek sosial itu perlu dikonstruksikan. Nah, itu, ya. Kemudian juga Mauritsen menyatakan bahwasanya aspek sosial itu penuh interaksi, ya, maka riset kualitatif perlu, ya. Nah, jadi maka dalam hal ini riset kualitatif itu sangat
sangat ditentukan daripada sudut pandang orang yang membacanya. Jadi sudut pandang orang yang membacanya bisa dari berbagai sisi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar harimau ini, gitu ya, maka menurut Bapak Ibu gimana gimana pandangannya? Nah, ada yang menganggap kalau dia dari depan, ya ini sisi lain enggak, gitu ya, karena singa ini, gitu ya, ini dia menggendong anak sebenarnya. Berarti bukan kejam karena singa ini adalah sayang pada anak, gitu ya. Tapi kalau dari samping, gitu ya, kita lihat ini kejam lagi makan anak, gitu ya. Nah, jadi tergantung dari sudut sisinya. Nah, inilah riset kualitatif ya, Bapak Ibu. Kemudian mana yang diteliti, gitu ya. Jadi mana yang diteliti di sini kita lakukan ya, melihat dulu data ya. Jadi data sekunder perlu kita lihat. Ya, misalnya ada 722 UMKM gitu ya, yang dalam hal ini kategorinya gagal, 5 UMKM dari kategorinya ini sukses. Kita ambil data dari Dinas Perdagangan ya, daerah setempat gitu ya. Nah, jadi maka dalam hal ini kita mau meneliti yang sukses ini ada 5. Maka untuk meneliti yang sukses ini kenapa bisa sukses? Maka perlu kita lakukan riset kualitatif. Ya, jadi riset kualitatif ini kita mengeksplorasi ya, menggambarkan 5 UMKM ya, usaha kecil dan menengah ini sukses. Ya, kenapa? Ya, maka kita lakukanlah riset yang namanya riset kualitatif ya. Dan desain riset kualitatif ini adalah bisa dipilih sesuai dengan bidang kajian, kemudian latar belakangnya lebih menarik ya, dan juga pilih setting riset ya. Nah, jadi ada 6 desain. Ya. Kemudian dalam pendekatan riset kualitatif di sini menghindari adanya istilah ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh menggunakan istilahnya pengaruh, influence. Menggunakan istilah hubungan, relationship. Jangan gunakan itu ya. Atau menggunakan kata signifikan. Ya, atau menggunakan kata variabel ya, atau menggunakan kata pengukuran. Tidak perlu ya. Riset kualitatif itu enggak. Itu adalah riset kuantitatif ya, karena istilah pengaruh, hubungan, signifikan itu semuanya adalah istilah dalam riset kuantitatif. Jadi wajib dicoret ya, wajib diganti kalau ada yang menggunakan istilah itu. Nah, itu. Ya, misalnya, jadi pertanyaan kualitatif itu bagaimana aparat desa memahami esensi makna akuntabilitas dan pengelolaan dana desa misalnya. Maka ini kan butuh penjelasan ya, butuh eksplorasi ya, butuh deskripsi. Maka itulah namanya pertanyaan riset kualitatif. Ya, bagaimana konstruksi kebijakan ekonomi berbasis syariah atau berbasis kerakyatan? Nah, itu adalah pertanyaan yang bersifat riset kualitatif ya. Jadi hindari kata hubungan, signifikan, pengaruh gitu ya. Tuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berdiskusi ini. Jadi menentukan pertanyaan penelitian bagian dari bab 1 ya dalam disertasinya. Silakan. Cukup jelas ya, cukup jelas. Baik, kemudian juga fungsi teori itu tadi nggak ada ya. Jadi kalau di dalam riset kualitatif ada mahasiswa yang masukkan teori gitu ya, maka teori ini tidak diuji. Nah, jadi dalam Bapak Ibu yang menggunakan riset kualitatif ada teorinya. Teorinya adalah teori agensi, teorinya adalah teori legitimasi katanya. Tidak ada pembuktian ya. Karena apa? Hasil dari eksplanatori maka melahirkan yang namanya teori. Nah, itu ya. Jadi teori itu cermin ya, atau pisau untuk memahami atau menganalisa fenomena yang diteliti. Ya, artinya apa? Harus gunakan variabel ya, harus gunakan pendekatan kuantitatif ya, karena pendekatan kuantitatif sifatnya adalah teori itu diterapkan atau tidak ya. Teori itu ada yang mendukung atau tidak. Teori itu siapa yang mendukungnya, siapa yang menolaknya. Nah, sifatnya itu yang namanya konfirmasi ya. Maka dikatakan riset kuantitatif itu adalah riset riset konfirmasi gitu ya, atau juga positivisme gitu ya. Riset kualitatif itu adalah non positivisme. Nah, data kualitatif itu ini. Jadi interview ya.
Jadi kalau mau kita yakini valid benar interviewnya, kalau Bapak Ibu meneliti tentang perbankan syariah, ya apa yang diteliti? Misalnya manajer operasi Bank BSI, Bapak Ibu wawancarai adalah kepala cabang BSI. Jadi kalau Bapak Ibu wawancarai teller, ya, maka tidak dianggap lebih reliable dibanding dengan Bapak Ibu wawancarai adalah kepala cabang. Kenapa? Teller dia hanya menguasai sekitar pekerjaan teller ya. Tetapi kalau kepala cabang, Bapak Ibu interviewnya maka lebih memahami proses ya atau operasional seluruhnya. Maka dianggap lebih reliable kepala bank ya dibanding dengan teller. FGD ya, focus group. Nah, itu lazim dipraktikan ya di dalam di dalam praktik riset kualitatif. Nah, itu ya. Pidato, gitu juga ya. Catatan harian, dokumen, observasi, media visual, website, media sosial. Nah, ini semuanya adalah data dalam riset kualitatif. Maka nanti ada aplikasi gitu ya. Aplikasi yang bisa menemukan tema, ya kan, menemukan tema dari hasil data yang ini. Tema interview itu apa? Tema focus group discussion itu apa? Tema pidatonya apa? Tema catatan harian itu apa? Tema observasinya apa? Nah, itulah makanya nantinya ada yang menggunakan NPPO gitu kan. Aplikasi NPPO. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya. Atau nanti akan menerapkannya. Nah, aplikasi NPPO itu adalah mengolah ya data. Nah, itu ya. Kalau di dalam riset kuantitatif mengolah data itu ya kan data sekunder gitu kan. Atau juga data primer, gitu kan? Data primer atau juga data sekunder ya. Tapi kalau untuk riset kualitatif yang diolah adalah tema dari interview, tema dari FGD, sampai tema dari yang dibicarakan di medsos. Ya. Nah, jadi data, observasi dan juga wawancara ya, Bapak Ibu. Nah, jadi wawancara perlu kita desain ya. Desain sedemikian rupa, frekuensinya kapan ya, kemudian decoding ya. Urutannya. Jadi fokus teknis atau non teknis atau pertanyaan terbuka atau direkam ya. Jadi perlu dilakukan yang namanya coding. Jadi kalau dalam observasi gitu ya, maka kita tentukan ya dalam observasi itu dalam observation note ya kita tentukan waktu, tempat, kejadian, makna dan juga urutan pertanyaan. Ya, dalam urutan pertanyaan. Ya, kemudian Bapak Ibu di dalam riset, dalam pemilihan informan penting sekali gitu ya. Maka menentukan informan sangat menentukan keandalannya, keandalan risetnya. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti tentang auditor gitu ya, maka lebih diyakini jawaban responden kalau dia auditor BPK misalnya kan, Badan Pemeriksa Keuangan ya, maka dalam hal itu informannya perlu kita tentukan ya, grade berapa ya, atau auditor senior kah atau auditor junior kah ya, maka pemilihan informan ini sangat penting. Jadi pilih informan dengan yang memiliki pengalaman, yang paham akan lingkungan, yang dapat membantu peneliti. Nah, jadi tidak sembarangan ya, jangan hanya sekedar informan ya, tetapi informan yang punya kriteria. Ya, kemudian berapa banyak informannya? Nah, kalau di dalam riset kualitatif itu kelebihannya nggak perlu banyak ya. 10 orang udah cukup. Nah, itu ya, 10 orang aja udah cukup. Tapi kalau riset kuantitatif ya, minimal 30. 30 baru bisa diproses gitu kan untuk diolah data. Nah, tapi kalau dalam riset kualitatif, nah itu hanya 10 orang paling mudah paling banyak itu. 10 orang itu dari unsur misalnya kepala desa ya, dari unsur kepala bank ya, misalnya dari unsur tokoh ulama misalnya ya, dari unsur praktisi gitu kan. Nah, jadi sampel dalam riset kualitatif ini lebih sedikit
dengan kata lain ya. Seperti itu. Ya, kemudian juga dalam konsep analisa kualitatif di sini tidak ada pendekatan tunggal dalam analisa data ya. Jadi analisa datanya bisa berupa mulai dari data collection, data reduction, kemudian data display sampai pada conclusion. Nah, itu ya. Dan konsep analisa data kualitatif, nah inilah ya, data reduction, data display, dan conclusion. Nah, jadi Bapak Ibu yang peminatannya disertasinya di bidang kualitatif, mana data reduction-nya? Kalau ditanya nanti oleh penguji ya, mana data reduction, mana data display, mana conclusion. Nah, kalau nggak ada salah satunya berarti tahapan dari riset kualitatifnya cacat, gitu ya. Yang Bapak Ibu wawancarai, yang Bapak Ibu observasi, yang Bapak Ibu dokumentasi, gitu kan? Harus ada reduction-nya ya. Jadi menyingkirkan data yang tidak relevan, mengelompokkan data, termasuk tadi yang namanya coding ya. Itu namanya data reduction. Data display buat skema tabel ya atau format memudahkan mengaitkan satu data dengan data lain ya. Nah, jadi dalam riset kualitatif ini menggunakan aplikasi. Ya, jadi dalam saat ini ya kalau dulu gitu kan tahun-tahun 2000 awal ya aplikasinya ya boleh ya dalam era sekarang ini kita gunakan NVivo, Atlas, ya Max Code atau juga QDA Miner. Ya biasanya ini yang untuk student versionnya bisa berlaku 2 bulan gitu ya. Atau juga ada 50 kali pengolahan data ya di Atlas TI kalau nggak salah saya ya. Nah itu. Nah jadi coding sangat perlu ya. Kenapa? Apa ini coding? Nah coding ini adalah coding ini adalah ya bagaimana data kualitatif yang berasal dari wawancara, observasi dan juga dokumen yang dilakukan dokumentasi dikodekan, lalu dikategorikan, lalu dapatlah temanya. Ya dari temanya maka kita nantinya lahirlah teori. Nah, jadi kita riset kualitatif itu cenderung melahirkan teori, sedangkan riset kuantitatif mengkonfirmasi teori yang ada. Nah itu ya. Ya bagaimana memulainya? Nah sangat perlu sekali yang namanya memo catatan itu ya di lapangan. Jadi catatan atau memonya wajib didokumentasi ya dan dilakukan pre-coding. Ya bagaimana memulainya? Interview question ya, kemudian communication, kemudian juga digambarkan ya kecenderungan datanya ya. Dan laporannya pendahuluan, kajian literatur, metode penelitian, pembahasan hasil, kesimpulan, dan juga lampiran. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tidak tujuh aspek dia. Karena apa? Ya dalam hal ini kajian literaturnya bukanlah teori yang ada ya, tetapi adalah kajian literaturnya berdasarkan pada berdasarkan pada definisi rujukan ya, atau juga yang menggambarkan dari topik yang ada ya. Jadi bukan teori. Nah, itu. Nah, kemudian juga dalam menggambarkan hasil bagaimana? Ya dalam menggambarkan hasil dideskripsikan bagaimana data dianalisa yang 3 tadi ya. Kemudian deskripsi temuan. Ya kemudian diskusikan esensi atau juga makna teori yang muncul ya. Kemudian reflexivity adalah peneliti adalah bagian dari dunia sosial ya, yang diteliti. Dunia sosial tersebut adalah dunia yang telah dimaknai. Dan peneliti membawa biografi dirinya berupa nilai, keyakinan, pengalaman, ya kepentingan dan orientasi politik ke dalam situasi penelitiannya. Nah, kalau dia kuantitatif report, nah ini ya jadi cirinya ada blok hitam, adanya hipotesa ya. Nah, riset kualitatif tidak ada hipotesa. Nah, itu ya. Kalau yang dikatakan dengan hipotesa ini bagaimana? Ya, maka Bapak Ibu akan harus memunculkan yang namanya H0 dan HA, gitu kan? H0 dan HA, hipotesa 0 dan hipotesa alternatif. Bagaimana menerima H0 dan menolak HA? Ya, menerima H0 dan menolak HA, maka yang terjadi adalah T tabel lebih kecil dibanding dengan T hitung. Ya, kalau dia
menolak H0 dan menerima HA berarti apa? Ya berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabel ya. Atau nilai signifikansi dari alfanya lebih kecil dari alfa 5%. Nah, itu dikatakan dengan pembuktian hipotesa. Baik, silakan ada yang mau diskusi, Bapak Ibu sekalian? Izin, Prof. Ya, silakan. Pak Isa. Ini Pak, kalau umpamanya untuk disertasi, judul pengaruh determinan itu masih layak nggak untuk diangkat, Prof? Nah, kalau Bapak adalah menggunakan dalam hal itu jenis risetnya adalah riset kualitatif, kata pengaruh hapus. Nah, itu ya. Kata pengaruh hapus. Jadi gantinya apa? Analisa. Ya kan? Atau juga atau analisa ya, misalkan analisa kandungan laporan keuangan bank syariah. Ya, atau juga analisa distribusi zakat harta, gitu kan? Atau juga analisa atau juga deskripsi atau juga eksplanasi, gitu kan? Atau juga praktik pelaporan akuntabilitas wakaf ya pada lembaga wakaf di Provinsi Sumatera Utara misalnya. Nah, jadi hilangkan kata pengaruh, hilangkan kata hubungan, hilangkan kata signifikan. Itu ya Pak Ihsan ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Baik, lanjut ya. Nah, itu ya. Jadi ini kuantitatif itu sangat apa ya? Ciri-cirinya adalah ada teori yang mengusungnya, ada hipotesanya. Nah, itu ya. Nah, penelitian kuantitatif sering bertolak dari teori ya. Nah, penelitian kuantitatif bertolak teori atau dalam hal ini menolak teori ya. Kalau dia menolak teori berarti T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya. Itu menolak teori. Jadi teori itu memang ditolak ya, padahal yang dipraktikkan adalah teori gitu kan. Kenapa ditolak? Maka disitulah perlu penjelasan. Nah, sehingga bersifat redaksionis ya, dan juga bersifat verifikatif. Ya, itulah tadi kedudukan teori riset kuantitatif itu adalah confirming theory, yang mengkonfirmasi ya, Bapak Ibu. Jadi penelitian kuantitatif dapat menggambarkan sebab akibat. Nah, ini ya. Jadi ciri-ciri dari riset kuantitatif adanya variabel ya, adanya X, adanya Y. Nah, itu ya. Nah, jadi itulah penelitian kuantitatif. Nah, dalam hal ini pendekatan metodologisnya beda, ya pendekatan konseptualisasinya berbeda, ya tokoh-tokoh pelaporannya juga berbeda ya. Orientasi teoritik, jenis ilmunya ya, tujuan atau juga targetnya berbeda ya. Nah, ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ya. Untuk riset kuantitatif hindari kata membuktikan. Nah, ini ya. Jadi hindari kata membuktikan. Kalau ada kata membuktikan berdasarkan kajian empiris katanya. Kalau menggunakan peneliti menggunakan istilah itu ya, ada berdasarkan kajian empiris. Nah, kalau dia berdasarkan kajian empiris itu adalah ciri khas dari riset kuantitatif ya. Jadi hapus. Gantinya apa? Ya, gantinya adalah apa ya? Gantinya adalah deskripsi ya, atau juga analisa. Nah, itu dikatakan yang namanya garis merah ini dihapus ya, untuk membuktikan pengaruh, hubungan, semuanya dihapus ya. Kemudian juga salah kaprah dengan riset kualitatif sesuai dengan elemen atau indikator. Nah, ini ya. Karena riset kualitatif itu menemukan indikator, bukan membuktikan indikator. Ya, jadi menemukan indikator. Jadi kalau ada kata sesuai dengan indikator, hapus ya. Kemudian kalau riset kualitatif itu mengungkapkan apa sebenarnya esensi. Nah, jadi kalau katanya mengungkapkan apa sebenarnya esensi, ini betul. Ya, karena riset kualitatif itu adalah explanation, description. Nah, itu ya. Explanation and description, menjelaskan verifikasi, bukan membuktikan ya, tetapi hanya menjelaskan fenomena ya. Yes. Nah, kemudian salah kaprah tentang riset kualitatif juga. Nah, riset kualitatif yang penting datanya
Yang penting datanya kualitatif. Nah, ini salah. Ya, jadi bukan artinya kalau kita nggak punya data, nggak pakai angka itu adalah riset kuantitatif. Salah. Jadi yang betulnya adalah fokusnya pada jenis datanya yang mendeskripsikan data ya. Tetapi fokusnya pada mengungkapkan makna di balik realita, ya, mengungkapkan ketidakadilan, mengungkapkan marginalisasi yang ada. Nah, itu ya. Mengembangkan teori baru ya kalau disertasi ini. Ya, kemudian riset kualitatif itu hanya bersifat common sense ya. Jadi bukan yang peneliti kualitatif harus mampu mengungkapkan masalah yang tersembunyi di balik realita. Tidak menguatkan atau melemahkan, Menemukan teori Ya. baru. atau melemahkan dan menguatkan teori tersebut. Ya, kemudian Menguatkan dan melemahkan. ya, salah kaprah dengan riset kualitatif lainnya. Riset kualitatif kalau di lapangan cuma ngobrol dengan orang. Nah, ini juga salah ya. Atau juga melaporkan atau mendeskripsikan apa yang mereka katakan. Bukan ya. Jadi, ya pandangan orang atau informan itu adalah data. Nah, ini kita perlu garis bawahi ya. Jadi adalah data ya. Bukan hasil riset. Nah, itu, tapi data ya. Data itu nanti akan di coding ya. Sendiri. Kemudian data tidak sekedar bersumber dari wawancara, tapi juga observasi. Nah, jadi bedanya wawancara dengan observasi ya kalau Bapak Ibu tanya jawab itu wawancara ya, tapi melihat ke lapangan juga perlu. Ya, maka observasi juga merupakan bagian dari riset kualitatif ya. Kemudian pola perilaku individu dan organisasi kan sudah ada ya. Perilaku kualitatif tinggal menemukannya. Nah, jadi riset kualitatif itu tidak sekedar mencari, tetapi menganalisis. Ya, dan juga mengungkapkan sesuatu di balik realita ya. Jadi bukan sekedar teknik mencatat dan mendeskripsikan data. Gitu ya. Nah, itulah yang terkait pandangan riset antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Bapak Ibu, silakan ada yang mau kita diskusikan. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan nanti minggu depan, yaitu berkaitan dengan aplikasi kualitatif, yaitu NPIPO ya. Saya kira itu saja pertemuan kita, dan nantinya tugas papernya boleh dikirim kepada saya jika sudah ada ya. Yang sudah ada silakan dikirim, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di sore hari ini, dan kita lanjutkan ya. Nanti bagaimana sampai 7 kali pertemuan ya. Ini udah pertemuan keberapa ya, silakan nanti diapakan ya, dikomunikasikan dengan saya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.